Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CPNS dari Kementerian Negeri dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nama saya Andrian Jakli Meliala, Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Di sini saya akan memberikan materi video mengenai rangkuman dari akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kita masuk ke materi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban bertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk menyedia kontrol demokratis, peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, untuk mengingatkan efisiensi dan efektivitas, peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan, dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi. Akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kedua, akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Terakhir, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah: pertama, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran, dan analisis capaian kerja. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Keempat, memberikan laporan hasil kerja secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini diperlukan sebagai wujud menjalankan
Akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan yang bersifat korektif. PNS akuntabel. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diintimidasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku, dan tempat kerja pribadi, dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan prediktif. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak dan keamanan dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, segera, memberi pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur interaksi tersebut. 6. PNS melayani stakeholder. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme: pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kedua, adanya keinginan rakyat bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai normal dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna sebagai dasar tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahiriah dan batiniah. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik adalah aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. ASN berintegritas tinggi. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Kita masuk ke materi etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Lingkup etika publik. Fokus utama dalam etika publik adalah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan merupakan pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat dalam melayani agar dapat memuaskan masyarakat tersebut. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik ada 3, yaitu: pertama, dimensi kualitas pelayanan publik.
Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup dapat menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tiga, dimensi tindakan integritas publik. Dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan.